Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Safaelisa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas Indralaya, dengan nomor NIM 06051282227041, mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran, yang diampu oleh dosen kita yang Masya Allah sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Dr. Landa Umi Fatimah, MPD PhD, dan juga Ibu Mariani SPD MPD. Baiklah, video yang saya buat ini adalah video pembelajaran berbasis TIK kurikulum 2013 dengan KD 3.7, yaitu menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menonton. Baik, materi kita kali ini adalah mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik, berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara. Lebih lanjut, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup kepentingan negara tanpa mengabaikan kepentingan daerah, golongan, dan orang perorangan. Berikut mengenai asas dari wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada asas solidaritas dan kesetiaan. Bisa kita baca sendiri. Yang kedua ada asas kejujuran. Yang ketiga asas kesamaan tujuan. Yang keempat asas keadilan. Dan yang terakhir, asas kerjasama. Berikutnya mengenai kedudukan wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Salah satunya konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan begitu, wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Tujuan wawasan Nusantara secara umum adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Bentuk nasionalisme ini adalah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, dan suku bangsa ataupun daerah. Pengujuan wawasan Nusantara dalam pandangan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat ada Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selesai sudah materi yang telah dipaparkan tadi, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang tadi, di mana wawasan Nusantara merupakan konsep fundamental yang menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya.
Dengan memahami dan mengamalkan wawasan Nusantara, kita dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Jadi, pentingnya kita untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa yang kaya dan beragam. Ini dapat memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa serta memperkaya pemahaman kita tentang wawasan budaya yang dimiliki. Beka, terima kasih untuk waktunya. Sekarang kita akan bermain game dengan menggunakan media berbasis TIK, yang mana game tersebut memudahkan semua peserta didik dalam meringkas materi yang telah dipelajari tadi. Kita dapat melihat apakah peserta didik tersebut memahami materi tersebut atau tidak. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bermain game untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui materi yang telah kita berikan tadi. Di sini saya telah membuat games, yaitu game pencocokan. Kita tinggal memencet linknya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Klik start. Di sini kita akan mencocokkan yang mana yang benar-benar cocok. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Landasan visual dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Itu termasuk kedudukan. Sebagai pedoman, motivasi dan dorongan dalam menentukan segala keputusan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu persis mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek. Itu tujuan keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Hakikat, nah yang terakhir pasti asas, karena asas ini kan ada kepentingan sama, keadilan, kejujuran, kerjasama, solidaritas, dan kesetiaan. Jika telah selesai, kita bisa submit answer. Nanti kalau salah, dia bakal ketahuan sendiri. Nah, selesai, kita akan membuat nama. Agar kita mengetahui siapa yang paling banyak benarnya. Selesai sudah pemaparan video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.